Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hikmah Dharma Karya, dosen PKN STAN. Kali ini kita akan membahas salah satu topik dalam materi kuliah ekonomi makro, yaitu tentang pengangguran. Di dalam materi ini, kita akan membahas pertama tentang apa itu pengertian pengangguran, dan kemudian bagaimana kita menentukan tingkat pengangguran di suatu wilayah atau di suatu negara. Dan kemudian kita membahas tentang perilaku pengangguran, apa saja yang menjadi penyebab pengangguran, dan kita akan sedikit membahas tentang contoh-contoh menghitung tingkat pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pengangguran. Ya. Jadi di situ dijelaskan tentang istilah penduduk usia kerja. Ya. Jadi penduduk usia kerja menurut BPS adalah orang yang berusia di atas 15 tahun. Ya. Penduduk usia kerja di atas 15 tahun tadi itu terdiri dari dua bagian. Ya. Yang pertama adalah angkatan kerja, dan yang kedua adalah yang bukan angkatan kerja. Usia kerja yang termasuk di dalam angkatan kerja adalah terdiri dari orang-orang yang bekerja maupun orang-orang yang bekerja tapi sedang tidak bekerja, ya. Misalnya dia sedang cuti, ya, sedang sakit, gitu ya. Atau juga termasuk juga orang yang tidak bekerja atau menganggur. Itu adalah termasuk usia kerja dalam angkatan kerja. Sedangkan usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja adalah orang-orang yang tidak bekerja dan juga tidak menganggur. Misalnya adalah orang yang sedang bersekolah, ya, atau bekerja sebagai ibu rumah tangga. Ini dikeluarkan dari angkatan kerja. Maka menurut pengertian BPS, pengangguran yang terdiri dari penduduk usia kerja adalah orang-orang yang pertama tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Berikutnya adalah tidak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha baru. Yang berikutnya tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Mungkin dia sudah putus asa mencari pekerjaan, nggak dapat. Dan kemudian adalah terakhir, sudah punya pekerjaan, sudah punya usaha, tapi dia belum mulai bekerja atau belum mulai berusaha. Nah, di sini saya akan memberikan contoh menghitung data statistik angkatan kerja. Ini adalah data penduduk di Indonesia per bulan Februari tahun 2024. Jumlah orang bekerja di Indonesia adalah sebesar 142.180.000 orang. Sedangkan jumlah orang yang menganggur sebanyak 7.200.000 orang. Jumlah populasi orang dewasa adalah sebesar 214 juta orang. Maka berdasarkan data tersebut, kita gunakan untuk menghitung. Pertama, kita menghitung angkatan kerja. Yang kedua, kita menghitung jumlah orang yang tidak masuk dalam angkatan kerja. Kemudian yang ketiga, kita menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Dan keempat, kita menghitung tingkat pengangguran. Sebelum kita menghitung, maka kita ketahui dulu notasi yang digunakan dalam model pengangguran. Kita menggunakan notasi L, ya, itu menyebutkan jumlah labor, ya, orang yang masuk dalam angkatan kerja. Kemudian E, ya, employed, ya, orang-orang yang bekerja. Kemudian U adalah unemployed atau orang yang menganggur.
Dan tingkat pengangguran adalah dinotasikan dengan U per L yang menunjukkan tingkat pengangguran. Maka berdasarkan data sebelumnya tadi diketahui jumlah employee atau orang yang bekerja adalah 142,18 juta. Kemudian jumlah U, unemployed atau orang yang menganggur 7,2 juta. Dan jumlah populasi adalah 214 juta. Maka kalau kita menghitung angkatan kerja dengan notasi L adalah jumlah E ditambah dengan jumlah U. 142 juta, 18 ditambah dengan 7,2 adalah sama dengan 149,38 juta. Sedangkan orang yang tidak termasuk angkatan kerja adalah merupakan selisih dari populasi dikurangi dengan angkatan kerja, yaitu 214 juta dikurangi 149,38 juta adalah sama dengan 64,62 juta. Lalu tingkat pengangguran adalah U dibagi dengan L kali 100%. Ya, berarti perbandingan antara orang yang menganggur 7,2 juta dibagi dengan angkatan kerjanya 149,38 dikali 100%. Maka tingkat pengangguran adalah sama dengan 4,82%. Sedangkan tingkat partisipasi pekerjaan adalah perbandingan antara angkatan kerja dibagi dengan jumlah populasi kali 100%. Maka jumlah angkatan kerja 149,38 dibagi 214 jumlah populasi kali 100%, maka tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 69,8%. Maka di sini kalau kita gambarkan dalam gambar grafisnya, ya, dari 214 juta orang penduduk Indonesia yang sebagai angkatan kerja sebesar 149,38 juta dan yang bukan angkatan kerja adalah 64,62 juta orang. Kemudian dari angkatan kerja tadi terdiri dari orang yang bekerja sebanyak 142,18 juta orang dan orang yang menganggur adalah sebanyak 7,2 juta orang. Ini adalah gambaran kondisi ketenagakerjaan Indonesia di bulan Februari tahun 2024. Jadi demikianlah gambaran tentang pengangguran. Untuk membahas lebih lanjut tentang penyebab pengangguran akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.